Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatu wassalaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saudara selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini Bapak akan menjelaskan poin-poin inti tentang faktor-faktor penyebab penyimpangan dalam penafsiran Al-Qur'an. Karena materi ini sangat penting sekali untuk menggugah wawasan dan motivasi kita tentang pentingnya ulumul Quran, urgensi ulumul Quran dalam penafsiran Al-Quran. Pernah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ulumul Quran ini memiliki peran yang sangat penting terhadap seseorang yang mengkaji tafsir Al-Quran, terlebih lagi seseorang tersebut ingin berusaha, berijtihad untuk menafsirkan Al-Quran. Sehingga ada faktor-faktor orang tersebut bisa menghasilkan tafsir Al-Quran yang bagus, dan juga bisa jadi ada faktor-faktor yang menjadi penyebab penyimpangan dalam menafsirkan Al-Quran. Artikel ini Bapak ambil dari salah satu jurnal yang ada kaitannya dengan penafsiran Al-Quran. Mufassir menafsirkan Al-Quran seharusnya bukan disesuaikan dengan kehendak mufassir atau orang yang menafsirkan, tetapi harus sesuai dengan kehendak zat yang memfirmankan Al-Quran. Mufassir harusnya dalam menafsirkan Al-Quran menggunakan prinsip kehati-hatian. Jadi kepribadian mufassir menjadi sangat dibutuhkan karena sikap subjektivitas dari si mufassir yang berpengaruh besar terhadap penafsiran. Kemudian kuatnya pengaruh aliran yang mendominasi pemikiran mufassir sehingga ia senantiasa berusaha mengerahkan seluruh kemampuan dan daya pikirnya dalam menafsirkan ayat Al-Quran supaya cocok dengan paham yang dianutnya. Nah, saudara sekalian, ingin Bapak tegaskan bahwa kita harus berhati-hati dalam mempelajari tafsir Al-Quran, terlebih lagi kalau ada seseorang yang berusaha menafsirkan Al-Quran, nah ini harus hati-hati. Karena boleh jadi ia menafsirkan Al-Quran itu sesuai dengan kepentingan kelompoknya, sesuai dengan kepentingan politiknya, dan sesuai dengan kepentingan pribadi atau subjek tertentu. Dan sekali lagi, dia tidak berprinsip pada apa yang sesuai dengan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara sekalian, kita akan melanjutkan. Barangkali tadi pendahuluannya sudah, kita akan poin-poinnya saja ini. Bapak ingin menyampaikan bahwasanya ada keterkaitan penyelewengan tersebut, penyimpangan tersebut terhadap tadi ya, terhadap seseorang yang ingin benar-benar menggali isi dari Al-Quran tersebut. Sehingga kita harus benar-benar memahami kriteria dan syarat-syarat mufassir sesuai dengan pendapat dari para ulama ya, atau tabi'in. Yang pertama, orang yang ingin menafsirkan Al-Quran, ya, termasuk kita yang belajar tentang ulumul Quran, jelas niat kita harus baik dan tujuannya benar. Karena insya Allah kalau kita niat belajar ulumul Quran atau mempelajari tafsir Al-Quran atau ingin menafsirkan Al-Quran, insya Allah dengan niat yang baik itu pula, insya Allah kebaikan pun akan kembali lagi pada kita. Kemudian yang kedua, harus memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik yang harus senantiasa dimiliki oleh seorang mufassir. Karena mufassir bagaikan pendidik yang itu sangat mempengaruhi terhadap jiwa seseorang. Termasuk kita dalam mempelajari ulumul Quran, kita pun harus tetap menjaga akhlak kita, agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari ini sekali lagi akan kembali lagi kepada diri kita, mempengaruhi kepada jiwa kita, pribadi kita.
Kemudian yang ketiga, seorang mufasir atau termasuk kita yang mempelajari ulumul Quran, kita harus taat dan apa yang kita pelajari itu kita amalkan. Ya, jadi ilmu, ketaatan, ibadah yang kita pelajari itu senantiasa yuk kita perbaiki dan kita tingkatkan pengamalannya. Kemudian yang keempat, seorang mufasir pula termasuk orang yang belajar ilmu Al-Quran, dia harus berlaku jujur dan teliti dalam penukilan, ya, dalam memanfaatkan informasi yang ada. Ini harus jujur dan teliti. Yang kelima, seorang mufasir, ya, dia harus bersikap tawadhu dan lemah lembut. Karena kesombongan ilmiah merupakan dinding yang kokoh yang menghalangi seorang alim dengan memanfaatkan ilmunya. Ya. Jadi harus tetap, walaupun kita sudah paham betul tentang ilmu Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran, kita tetap hadap asor, tetap berendah, ya, atau tetap tawadhu, tetap lemah lembut, gitu. Kemudian yang keenam, berjiwa mulia. Ya, ini harus kita miliki, terlebih lagi kalau seorang mufasir, ya, dari akhlaknya yang mulia, ya, berjiwa mulia, memiliki karakter yang mulia, ya, insya Allah itu akan mengantarkan seorang tersebut menjadi penafsir atau pengkaji Al-Quran yang baik pula. Kemudian yang ketujuh, vokal dalam menyampaikan kebenaran, karena jihad yang paling baik adalah menyampaikan yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Bukankah terdapat pepatah mengatakan kulil haq walau kana murran, katakanlah yang hak walaupun itu pahit, ya. Kemudian yang kedelapan, menjaga penampilan sehingga dapat menjaga kewibawaan mufasir dan kehormatan dalam segala penampilannya, termasuk cara duduk, cara berdiri, cara berjalan, semuanya, ya. Dan juga tidak ada paksaan bagusnya. Termasuk kita seorang pelajar, seorang pengajar ulumul Quran, ya, dari sekarang semester awal ini yuk kita perbaiki penampilan kita, cara bicara, cara duduk, cara berdiri, berjalan, cara makan, semuanya, ya, dalam akhlak keseharian yuk kita perbaiki. Karena sekali lagi belajar ulumul Quran ini, ya, bukan belajar teori saja, tetapi tadi prakteknya juga. Ya, kemudian yang selanjutnya, seorang mufasir, calon mufasir atau seorang mujtahid seperti kita yang sedang belajar mengkaji ulumul Quran, kita harus bersikap tenang, mantap, tidak tergesa-gesa dalam berbicara, tetap bersikap tenang dan jelas. Yang selanjutnya, mendahulukan yang lebih utama daripada dirinya. Hendaklah tidak gegabah menafsirkan sesuatu di hadapan orang yang lebih pandai pada waktu mereka masih hidup, ya. Jadi harus tetap tadi tawadhu. Yang ke-11, menempuh dan menempatkan langkah-langkah penafsiran dengan baik, seperti memulai dengan menyebutkan asbabun nuzul, arti kosakata dan lain sebagainya. Ini merupakan sekali lagi karakter orang yang ciri-ciri mufasir dan termasuk orang yang mempelajari ulumul Quran. Selain itu, seorang mufasir termasuk kita yang sedang mempelajari ulumul Quran, kita pun harus memiliki kaidah yang benar, ya, dalam diri seseorang, dalam diri kita khususnya. Itu harus menafsirkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, termasuk ulumul Quran ini jelas harus memiliki akidah yang benar, yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, bersih dari hawa nafsu, dari kepentingan-kepentingan pribadi, dari kepentingan mempertahankan madhab atau madhabnya, pemikirannya, ya. Jadi sekali lagi harus bersih dari hawa nafsu, karena harus kembali lagi kepada prinsip bahwa dalam menafsirkan Al-Quran harus kembali kepada petunjuk-petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, dan sampai para ulama mutakhirin. Kemudian yang ketiga, terlebih dahulu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ya. Tafsir ijmali ini, ya, nanti saudara akan belajar di akhir-akhir pertemuan pada mata kuliah ini, tafsir ijmali atau tafsir secara global. Jadi ketika ada ayat,
Kemudian kalau seandainya ada ayat yang ada kaitannya yang dibahas oleh ayat yang lain, ayat tersebut itu, maka itu merupakan corak dari penafsiran ijmali. Kemudian yang keempat, menafsirkan dari sunnah. Ya, ini merupakan petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa as-sunnah atau adanya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi litubayyina linnas, menjadi penjelas bagi manusia dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Al-Quran. Selanjutnya yang kelima, meninjau para sahabat. Orang yang ingin menafsirkan Al-Quran, termasuk yang ingin memahami Al-Quran, dia bukan hanya mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang lainnya atau tafsir ijmali, atau dia tidak hanya mempelajari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Rasul SAW, tetapi juga dia mempelajari kehidupan, pendapat dari para ulama, para sahabat, para sahabat. Selanjutnya, memeriksa pendapat para tabi'in. Nah, ini urutannya. Jadi setelah mempelajari Al-Quran, hafal betul ayat Al-Quran, seluk-beluk ayat Al-Quran, hafal betul pendapat atau sabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, hafal betul athar sahabat, pendapat para sahabat, kemudian dia pun memeriksa pendapat para tabi'in. Nah, selanjutnya menguasai pengetahuan bahasa Arab dengan segala cabangnya. Jadi orang yang ingin menafsirkan Al-Quran, yang ingin benar-benar memahami nilai-nilai Al-Quran, dia pun harus mempelajari bahasa Arab dengan kosakatanya, dengan maknanya, dengan tata bahasanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedelapan, menguasai pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ini yang ingin Bapak pertegas, karena kita sedang belajar ulumul Quran, kita pun otomatis akan belajar ilmu pokok-pokok dari Al-Quran. Baik itu dari segi qiraahnya, sabab nuzulnya, nuzulul ayat, kemudian nasikh mansukh, Makki wal Madani, munasabatul ayat, munasabatul hadis, dan lain sebagainya. Ya, jadi harus benar-benar kita dalam mempelajari ulumul Quran ini benar-benar harus dipahami secara utuh keseluruhan. Kemudian yang kesembilan, memiliki pemahaman yang cermat. Orang yang ingin menafsirkan Al-Quran atau sedang belajar ulumul Quran, pemahamannya harus benar-benar tepat, betul-betul tepat, cermat, ya. Jangan sampai ada kelalaian di situ, karena akan berdampak kepada nilai-nilai kesimpulan, esensi yang bisa diambil dari ayat tersebut. Selain itu, yang lainnya, seorang mufassir ini, ya, bahwa orang yang orang yang ingin menafsirkan Al-Quran, termasuk kita dalam mempelajari ilmu Al-Quran, kita harus ikhlas bahwa sejatinya mempelajari ilmu Allah ini, ya, sekali lagi semata-mata murni tujuannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian netral, yang dimaksud dengan netral di sini adalah orang yang menafsirkan Al-Quran, termasuk kita mempelajari Al-Quran, niatnya bukan hanya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita tidak ada embel-embel ingin menguatkan madhab kita, ingin menguatkan organisasi kita, tidak, semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, netral. Ya. Kemudian sadar bahwa apa yang kita pelajari, ya, termasuk dalam menafsirkan Al-Quran, mudah-mudahan saudara kelak nanti, kalau tidak saudaranya, anak cucunya, mudah-mudahan ada yang benar-benar memiliki kemampuan ilmu-ilmu Al-Quran, bahkan bisa menafsirkan Al-Quran. Kemudian ilmu muhibbah, ya, ilmu muhibbah ini adalah ilmu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu muhibbah ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ketika dia menyusun tafsir Al-Quran, dalam memahami ayat Al-Quran, insya Allah Allah akan membimbingnya. Ya. Selanjutnya, ada yang ingin Bapak pertegas lagi. Seorang mufassir juga, sekali lagi, dia harus memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab dan berbagai bidang kajian keilmuan yang ada kaitannya dengan bahasa Arab. Jadi, yuk kita sama-sama belajar bahasa Arab dari yang dasar, nggak apa-apa. Pak, saya dari SMA, dari SMK, tidak apa-apa. Yuk kita sama-sama, ya, belajar bahasa Arab dari berbagai aspeknya. Ya. Ya, mumpung saudara masih di semester awal ini,
Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang ilmu-ilmu Al-Quran, sejarah turunnya, hadis Nabi, usul fikih. Ini ilmu-ilmu rumpun, ilmu keislaman, ini yang akan menjadi pondasi dalam memahami Al-Quran. Kemudian yang ketiga, pengetahuan tentang prinsip-prinsip pokok keagamaan. Ada kaitannya dengan tentang akidah, harus benar-benar dipahami seorang mufassir, termasuk kita seorang pendidik juga. Ada prinsip-prinsip ibadah, syariah, muamalah, ya. Ada prinsip-prinsip akhlak. Itu harus benar-benar wawasan tersebut harus kita kuasai. Karena itu menjadi bekal dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya pengetahuan tentang disiplin ilmu yang menjadi materi bahasan ayat. Ya. Jadi ini disiplin ilmu misalnya karena kita ilmu pendidikan, maka kita pun harus menguasai dasar-dasar ilmu pendidikan. Ya, misalnya dalam ilmu pendidikan terdapat kajian tentang komponen pendidikan. Apa saja komponen pendidikan? Adakah ayat-ayat pendidikan yang ada kaitannya dengan komponen pendidikan? Misalnya komponen pendidikan yang pertama, misalnya tujuan pendidikan. Adakah teori tentang tujuan pendidikan? Adakah ayat-ayat yang ada kaitannya dengan tujuan pendidikan? Nah, oleh karena itu, karena kita di PAI, Pendidikan Agama Islam, yuk kita juga sama-sama belajar tentang konsep pendidikan. Nah, itu. Sehingga insya Allah ketika kita mempelajari ayat Al-Quran, kita akan nyambung. Oh, ternyata tujuan pendidikan itu harus selaras dengan tujuan pendidikan berdasar dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini yang C, ilmu-ilmu bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Ya, ini harus dipahami betul. Kemudian qawaidul lughah, aturan-aturan berbahasa Arab. Ya, luar biasa. Ada tarkibnya, susunan-susunannya, ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu badi', ya. Ilmu ma'ani, bayan badi', ini juga harus dikuasai, ya. Kemudian dapat menentukan yang mubham, yang samar, dapat menjelaskan yang mujmal, yang umum, dan dapat mengetahui sabab nuzul dan nasikh, mansukh ayat. Ya. Kemudian mengetahui ijmal, sesuatu yang umum, yang keseluruhan, tabyin, dijelaskan, umum khusus, itlaq, takyid, petunjuk suruhan, petunjuk larangan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang ada kaitannya dengan isi, baik itu perintah ataupun larangan di dalam Al-Quran. Yang keenam, menguasai ilmu kalam. Ini yang penting lagi, karena dalam ilmu kalam, mungkin saudara sudah mempelajari, dalam kaitannya dengan pembahasan dalam ilmu kalam, itu begitu banyak pendapat-pendapat dari aliran-aliran kalam, ya, yang ada kaitannya dengan kajian ayat Al-Quran. Ya. Nanti di sana misalnya ada aliran Murji'ah, kemudian ada aliran Syiah, Khawarij, kemudian ada aliran Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Ya, itu merupakan bagian dari pemikiran kalam. Nah, beliau mereka adalah orang Islam yang pada awalnya mempelajari ayat Al-Quran sesuai dengan pendapat pemikirannya, alirannya, sehingga nanti berbeda pendapat. Kemudian dibawa ke ranah politik. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Nah, oleh karena itu kita pun harus kurikulum yang ada di PAI Unisba, PAI FTK Unisba ini sudah selaras sekali. Kalau saudara kuliah di PAI Unisba ini serius menguasai setiap ilmu-ilmu keislaman, insya Allah itu menjadi dasar dalam mempersiapkan diri untuk memahami ayat Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Bahkan kita pun harus memahami, menguasai ilmu kiroat. Ada kiroat sab'ah, kiroat asyar yang 10, kiroah arba asyar yang 14, dan lain sebagainya. Bahkan harus benar-benar memahami betul pola bacanya. Dari mana ini imam siapa, riwayat siapa. Kemudian menurut pendapat dari para ahli pula, para ulama, bahwa seorang mufassir itu harus menguasai ilmu bahasa Arab. Ya, tadi sudah ya. Kemudian balaghah, kemudian usul fikih, usuluddin, asbab nuzul al-qasas, ilmu hadis. Bahkan ulumul hadis di sini masuk. Ya. Jadi luar biasa. Ketika seorang ingin menjadi mufassir atau kita yang sedang belajar ulumul Quran itu tidak sia-sia itu. Ya, jadi ilmu ini ilmu yang dasar sekali. Nah, faktor-faktor yang menjadi penyebab penyimpangan dalam menafsirkan Al-Quran, ini menafsirkan berbeda dengan berdakwah atau berceramah. Ya, karena
Ini kita harus hati-hati juga ketika berceramah, mengambil satu tema, kemudian satu ayat dikaitkan dengan fenomena sosial. Ini juga harus hati-hati, ya, karena kita bukan ahli tafsir. Kita tidak boleh mengambil satu ayat kita langsung menyimpulkan ayat tersebut. Kita harus berdasar pada ahli tafsir dulu, kecuali kita menguasai tadi ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat hadisnya, pendapat sahabat, kemudian perbandingan dari para ulama. Nah, kalau tidak ya kita lihat tafsirnya saja. Kemudian faktor yang mengakibatkan kekeliruan dalam penafsiran antara lain subjektivitas mufassir. Karena mufassir ini seorang manusia, dia memiliki subjektivitas. Ya. Yang kedua, kekeliruan dalam menerapkan metode atau kaidah. Nah, ini juga harus hati-hati. Ketika metode atau kaidahnya tidak tepat, maka akan keliru. Atau misalnya sudah tepat tapi langkah-langkahnya tidak dilalui dengan baik, maka akan keliru. Kemudian kedangkalan dalam ilmu alat. Nah, ini juga menjadi persoalan. Seorang mufassir sekali lagi harus benar-benar memahami betul ilmu alat, ilmu bahasa, nahwu, sorof, badi', mani, ya, dan lain sebagainya. Kadang kedangkalan pengetahuan tentang materi pembicaraan ayat, keilmuan dari ayat itu, ya. Kemudian tidak memperhatikan konteks, baik asbabun nuzul, hubungan antar ayat, kondisi sosial masyarakat saat itu, tidak memperhatikan siapa pembicara dan terhadap siapa pembicaraan ditujukan. Ya. Nah, saudara sekalian, ini banyak sekali pendapat-pendapat dari para ulama ya tentang seseorang yang hendak menjadi mufassir atau kriteria mufassir. Termasuk kita sedang belajar ulumul Quran, ya. Jadi harus benar-benar memperhatikan. Jadi wawasan kita belajar ulumul Quran ini sekali lagi belajar mempersiapkan diri untuk bisa mengkaji ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendapat para mufassir. Ya, syukur-syukur mudah-mudahan saudara atau anak saudara atau cucu nanti barangkali yang mudah-mudahan hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal pendapat para sahabat, hafal pendapat tabi'in, pendapat atba'ut tabi'in atau ulama mutaakhirin, ya. Kemudian ulama salaf dan kholaf, ya. Ulama salaf atau kholaf modern, ya. Maka insya Allah akan memahami betul Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran. Nah, ini penafsiran Al-Quran memuat kepentingan, ya, bermuatan kepentingan sederhana. Ya. Apa saja? Oh, ini contoh ya, contoh menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran sederhana. Ya, ada kaitannya dengan contohnya, ya, ini dari Syiah ya. Nah, ini hati-hati juga. Syiah antara Syiah dan Rafidhah. Nah, ini contohnya lah, saudara bisa baca sendiri, Bapak tidak akan panjang lebar. Tadi prinsipnya tadi ya di awal, orang yang mempelajari ulumul Quran itu sejatinya dia akan mempersiapkan diri untuk benar-benar memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya. Mana kesimpulannya? Mana ini panjang sekali, 12 berapa? Oh, 25 ini ya. 30 lembar. Nah, oke. Nah, ini kekuatan kepentingan adalah faktor penyebab penyimpangan dalam penafsiran Al-Quran. Kepentingan ini bisa jadi kepentingan pribadi atau aliran yang dipercayai seorang mufassir. Nah, Bapak kembali lagi nih. Karena di Indonesia ini jujur saja banyak aliran, banyak madhab, banyak pemikiran yang berkembang, maka sejatinya kita harus hati-hati memilih guru, memilih ustadz atau ajengan atau kiai yang ada kaitannya beliau itu suka memberikan fatwa. Ya. Jadi sekali lagi, ketika ustadz, kiai atau ajengan tersebut memberikan fatwa, itu harus berdasar pada kaidah-kaidah tafsir. Tidak boleh mengutip satu ayat saja, mengutip satu hadis saja, kemudian kita langsung berfatwa. Ya. Jadi kita bukan ahli tafsir, gitu. Jadi dalam kaitannya kita mempelajari ulumul Quran ini,
kita sedang mempersiapkan diri untuk bisa memahami bahwa realitas Al-Quran itu harus benar-benar kita pahami secara utuh, ya. Jadi kita bukan mufasir, gitu. Selanjutnya, sebagaimana yang terlihat di internet misalnya, jika kita cari dengan kata kunci hadis Syiah, maka contoh-contoh hadis yang ditemukan oleh Syiah mengenai Aisyah dan Umar sangat banyak. Ya, blogger seperti ini yang mengutarakan Syiah itu adalah keyakinan yang sah. Salah satunya blogger Islam.org. Kebencian terhadap Syiah sangat terlalu jelas. Apakah informasi ini adalah benar atau tidak masih perlu studi lanjut. Ya, ini juga berkaitan dengan Syiah. Ya, ini penulisnya. Ya, ini juga khawatir ya, ada kepentingan untuk membenarkan Syiah juga ini ya. Jadi harus hati-hati. Ini bagus ya kajiannya. Kemudian kepentingan ini berkembang tidak hanya pada tuduhan atas Syiah yang menafsirkan ayat Allah sesuai kepentingan mereka, tapi juga berkembang kepada kajian yang lebih kompleks. Salah satunya yang saya kemukakan pada makalah ini, kontroversi pendapat mufasir terhadap An-Nisa. Nah ini ya, saya tidak mau, Bapak tidak mau membahas persoalan tadi, persoalan Syiahnya. Yang paling prinsip artikel ini memuat tentang kriteria mufasir, ya, tentang Syiahnya Bapak abaikan karena itu ada kajian dalam ilmu kalam. Nanti Anda mendapat jawaban Syiah itu, Syiah yang sesat itu bagaimana, kenapa mereka dikatakan sesat, yaitu ada kriterianya. Yang ingin Bapak sampaikan pada paper ini atau tulisan ini diambil dari jurnal ini adalah seorang mufasir atau seorang yang menyampaikan fatwa, ya, dia misalnya menjawab pertanyaan dari masyarakat, kemudian dia memfatwakan berdasar dari satu hadis, satu ayat, itu tidaklah benar. Dia harus benar-benar ketika menyampaikan kesimpulan atau fatwa, dia harus berdasarkan kajian, ya, dan kajiannya tidak sederhana, itu harus dalam. Dia harus benar-benar memahami bahasa, harus menguasai ayat-ayat Al-Quran, sunnah, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pendapat para sahabat, pendapat para tabi'in, ulama salaf, ulama mutaakhirin, dikaitkan dengan situasi sosial pada saat itu, ya, sehingga bisa mengambil keputusan bahwa memfatwakan hukum tersebut itu boleh tidaknya, halal haramnya, makruh mubahnya, itu harus dalam kajian yang dalam, ya, tidak sederhana, ya. Karena Bapak jujur saja sekarang sedang banyak video, ada ustadz tanya jawab, kemudian dia langsung memberikan fatwa ini, fatwa ini, fatwa itu. Nah, sejatinya harus ya dipahami betul ketika memfatwakan sesuatu, menetapkan hukum sesuatu harus kajiannya berdasar pada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis, kemudian para sahabat, tabi'in, sampai kepada ulama salaf dan ulama mutakhirin. Jadi kajiannya dalam itu ya. Dan itu sejatinya harus dikeluarkan fatwa-fatwa demikian oleh Majelis Ulama Indonesia. Tidak boleh oleh satu orang, ya. Karena sekali lagi Bapak tegaskan di YouTube itu banyak sekali, ya. Dan fatwa-fatwa para ustadz tersebut itu menguatkan madhabnya sendiri dan meniadakan madhab yang lain. Ini yang berbahaya, ya. Apalagi kita Indonesia banyak aliran, banyak pemikiran, banyak madhab, agama pun banyak, sehingga jangan sampai ya kita mengambil satu pendapat satu ustadz saja kemudian meniadakan pendapat yang lain. Ini yang berbahaya. Yuk kita bijak dalam perbedaan ini, ya. Itu saja barangkali ingin Bapak sampaikan kaitannya dengan ulumul Quran. Sejatinya orang yang mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran ini sejatinya dia sedang mempersiapkan diri untuk bisa benar-benar memahami bagian kecil dari ilmu Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.